50 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Zeratul Anis binti Rudi Purwanto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi sah. Barakallahu lakum. Kita habis satu nggak matching, lihat ini datang bareng. Kita begini nggak matching. Satu pakai batik, satu pakai baju. Aku habis jadi saksi nikah, dia habis olahraga begitu. Tahan semua, tahan. Ambil butet, jomblo. Nantinya akan ada 2 speaker yang sangat luar biasa juga di kita ya. Nah, oke kan saya kalau itu aku boleh. Biasanya ketika kita jatuh, kayaknya gue bisa bangkit lagi deh, karena dulu itu aman-aman aja sebenarnya. Mirip-mirip juga, cuman mungkin dari sedikit perspektif yang agak sedikit berbeda. Tapi gimana pun juga, aku belajar banyak dari Mas Didi tadi dengan segala macam ilmu-ilmu praktisnya, apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Itulah kenapa aku sebenarnya mendirikan Amanasa. Karena aku pernah ngerasa nggak aman. Ketika aku ngerasa nggak aman, rasanya mau berkembang, jujur berat banget. Rasanya kayak semua masalah itu berat, semua masalah tuh nggak bisa dijalanin, dan kayaknya kalau udah sekalinya jatuh tuh kayak yaudah deh tuh gini aja deh gitu. Tapi dengan aku ada quality experience, aku juga ke psikolog, aku juga punya teman-teman, alhamdulillah sahabat-sahabat aku yang sangat supportive ini. Jadinya aku merasa ternyata bisa kok merasa aman, bisa kok merasa disupport. Dan ketika aku merasa aman, aku jadi punya harapan atau asa. Makanya kenapa namanya Amanasa, karena aku pengen memberikan ruang yang aman bagi mungkin orang-orang yang merasa tidak aman, dan akhirnya mereka bisa punya harapan. Itu kenapa Amanasa ada, karena aku sendiri, aku seorang psikolog, aku pernah ngalamin burnout, aku pernah mengalami depresi, dan ya mungkin sama kali ya, kayak dokter anak bukan berarti anaknya sehat terus gitu, dokter jantung bukan berarti jantungnya selalu masih sehat. Kita semua manusia, mungkin banget kita merasa nggak baik-baik aja juga, dan ketika aku merasa nggak baik-baik aja, mungkin aku lebih caranya lebih profesional, jadi bisa membantu teman-teman yang memang membutuhkan psikolog. Kalau aku mungkin sering menyuarakan agar teman-teman tuh nggak merasa sendirian gitu loh. Even bahkan misalnya, wah Bibit bisa enak gitu, tapi kan kalau udah stres atau pikiran atau overthinking itu kan bisa melanda siapa aja ya gitu. Jadi dengan aku membuka kerapuhan, mungkin sering menyuarakan agar teman-teman tuh nggak merasa sendirian gitu loh.
Even bahkan misalnya, wah Didit, desainer gitu. Tapi kan kalau udah stres atau pikiran atau overthinking itu kan bisa melanda siapa aja ya gitu. Jadi dengan aku membuka kerapuhanku, dengan aku membuka kekurangan, itu hopefully juga teman-teman juga nggak merasa sendirian gitu. Oh ternyata kayak gini, dia juga masih merasa kayak begitu gitu. Jadi ini kalau perasaan seperti itu tidak mengenal siapa dia, title-nya apa, profesinya apa, tetapi ya bisa melanda siapa aja gitu. Jadi aku hadir menyuarakan hal tersebut agar teman-teman punya teman juga gitu. Ya gitu, kayak apa gitu, jangan malu jadi kayak gitu. Dan itu yang bikin orang sih jadi susah karena nggak ada tanda-tanda spesifiknya kecuali yang benar-benar memang paham. Kalau yang buat paham ya pasti bisa lah mengenali kurang lebih. Tapi buat orang-orang yang nggak begitu familiar untuk mengenali itu, yang ada ngejudge gitu, yang ada kayak berikan waktu untuk diri kita untuk proses sehingga kita bisa mengerti dan bisa tahu apa sih inti masalahnya, sehingga nanti kalau kita cerita hanya sekedar berbagi tapi nggak tiba-tiba menggantungkan hidup kita sama orang lain. Ingat yang tadi 10 dengan 90 kita tetap memegang kendali pada diri kita. Ya karena kalau memberikan penyadaran ke teman kita bahwa sebenarnya you have the power, dalam arti kata dengan dia menyerahkan semuanya ke kita, itu berarti powernya dikasih ke kita. Kita harus kasih tahu bahwa kamu tuh punya kekuatan loh untuk mencari solusi untuk diri kamu. Tapi kamu jangan khawatir, aku ada di sini untuk mendukung apa yang ingin kamu lakukan. Gitu. Dan kemudian kamu juga mungkin bisa memberikan saran, tetapi berikan dia kebebasan untuk bisa memilih apa yang dia ingin putuskan. Saya paham, aku ada, tapi bukan aku yang bisa menyelesaikan masalah kamu. Dan kalau aku lagi punya masalah, ya kamu juga akan bantu aku dari akan melakukan hal yang sama kan. Kalau enggak, ya kita semua benar-benar gitu. Jadi kita juga harus pilih, bukan pilih teman dalam artian kita jadi sombong, tapi kita perlu tahu juga, kita perlu punya batasan juga. Kayak misalkan teman yang zaman sekarang deh kata-katanya toxic gitu. Kita tahu batasannya, kita mau ngobrol sama dia sampai mana, kita tahu juga apa yang bisa kita ceritain ke dia gitu. Sama kayak kalau misalkan kita lagi sakit, kamu misalkan pakai masker, ya itu kamu melindungi diri kamu sendiri dan juga melindungi orang lain dari rasa sakit. Kurang lebih bagus seperti itu, dan itu yang perlu banget kita sebagai bukan cuma orang Indonesia ya, tapi memang kebanyakan